Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 10 materi vektor. Video pembelajaran kita kali ini kita khusus membahas soal dari penjumlahan vektor dengan metode analitis. Sebelum kita melakukan pembahasan soal, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai dengan pembahasan soal. Perhatikan soalnya. Diagram di bawah menunjukkan 3 buah gaya yang bekerja pada suatu titik. Tentukan resultan ketiga gaya tersebut. Nah, ini pada gambar ada 3 buah vektor gaya yang sudah digambarkan dengan bantuan koordinat kartesius ya. Sudah digambarkan dengan bantuan sumbu X dan sumbu Y. Nah, tugas kita adalah menentukan resultan ketiga vektor ini dengan menggunakan metode analitis. Oke, sebelum kita mengerjakan soalnya, kita harus perhatikan bahwa ketiga vektor kita ini mana yang berimpit dengan sumbu X atau sumbu Y dan mana yang tidak berimpit dengan sumbu X atau sumbu Y. Nah, dari ketiga vektor ini, vektor F1 yang berimpit dengan sumbu X, sedangkan vektor F2 dan vektor F3 tidak berimpit dengan sumbu X dan juga tidak berimpit dengan sumbu Y. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan bahwa sudut yang terbentuk antara vektor yang tidak berimpit tadi terhadap sumbu X. Nah, perhatikan F2, nah sudutnya ini terbentuk antara F2 dan sumbu X ini 45 derajat. Perhatikan. Sedangkan pada F3 sudut yang terbentuk dengan sumbu X ini 135 derajat. Kita mengambil sudut yang terbentuk antara vektor dengan sumbu X dari sudut yang paling kecil. Ya, perhatikan di sini kita ambil yang di sini, bukan ambil yang ini. Ya, kita ambil yang ini. Memang pada akhirnya nanti sama nilainya, tapi kita gunakan yang ini. Artinya bahwa sudut yang terbentuk antara F3 dengan sumbu X itu kita ambil yang sudut terkecil, yaitu di sini adalah 45 derajat. Nah, 45 derajat ini kita peroleh dari mana? 180 kurang dengan 135. Dengan demikian maka 135 ini kita hapus dan 45 derajat yang di sini kita pindahkan ke dalam. Ya. Oke. Setelah kita mendapatkan data-data yang sudah lengkap seperti ini, baru kita memulai mengerjakan soal ini dengan langkah menguraikan vektor-vektor yang tidak berimpit dengan sumbu X maupun tidak berimpit dengan sumbu Y. Oke, sekarang kita mulai dengan menguraikan atau memproyeksikan vektor-vektor tersebut. Dan kita mulai dengan vektor F2. Nah, sekarang kita proyeksikan dulu F2 terhadap sumbu X. Nah, kita tarik garis putus-putus dari ujung vektor F2, memotong sumbu X secara tegak lurus, kemudian kita gambarkan vektornya berimpit dengan sumbu X. Ya, ini vektornya. Nah, ini adalah F2X, di mana nilai dari F2X bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan F2X sama dengan F2 cos 45 derajat. Kenapa cos 45 derajat? Karena sudut yang terbentuk antara F2 dengan sumbu X adalah 45 derajat atau sering disebut dengan sudut apitnya ya, 45 derajat. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya. F2 nilainya 2 kali akar 2 ya. 2 kali akar 2, sedangkan cos 45 itu setengah akar 2. Untuk sudut 45 derajat nilai cos dan sinusnya sama, yaitu setengah akar 2. Tinggal kita kalikan 2 kali setengah 1, kemudian akar 2 kali akar 2 yaitu 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Dengan demikian maka F2X-nya sama dengan 2 Newton. Oke, kita sudah dapatkan F2X-nya. Sekarang kita lanjutkan dengan memproyeksikan F2N terhadap sumbu Y. Ya, kita tarik garis putus-putus sejajar dengan sumbu X dan memotong sumbu Y secara tegak lurus. Kemudian kita gambarkan vektor baru. Nah, vektor ini kita sebutkan dengan nama F2Y. Dan nilai F2Y dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan F2Y sama dengan F2 sinus 45 derajat. Kita masukkan angka-angkanya. F2 nilainya 2 kali akar 2, sinus 45 nilainya setengah akar 2. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa untuk sudut 45 derajat nilai sin dan cosnya sama.
Sehingga kita dapatkan F2Y-nya sama dengan F2X, yaitu 2 Newton. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan menguraikan vektor F3. Karena F2-nya sudah, sekarang kita menguraikan vektor F3 dengan memproyeksikan F3 terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita tarik garis putus-putus dari ujung vektor F3 sejajar dengan sumbu Y, kemudian tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian kita gambarkan vektor baru dengan titik tangkapnya sama untuk semua vektor dan berujung pada perpotongan garis putus-putus dengan sumbu X. Dan ini vektor baru ini diberi nama F3X, di mana nilai F3X dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan F3X sama dengan F3 cos 45. Nah, kita tetap menggunakan cos 45 karena sudut apit dari F3 dengan sumbu X adalah 45 derajat. Oke, kita masukkan nilainya. F3X sama dengan F3-nya adalah 4 kali akar 2. Ini 4 kali akar 2 dikalikan dengan cos 45 setengah akar 2. Sehingga F3X kita dapatkan 4 Newton. Oke, F3X-nya sudah kita dapatkan. Sekarang kita lanjutkan dengan memproyeksikan F3 terhadap sumbu Y. Dengan menarik garis putus-putus, ya, dari ujung vektor F3 sejajar dengan sumbu X dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian kita gambarkan vektor baru dengan titik tangkap yang sama. Oke, ke atas. Ya, ini yang berwarna biru muda. Dan ini vektor kita beri nama F3Y. Dan nilai F3Y bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan F3Y sama dengan F3 sinus 45 derajat. Nah, kita masukkan angka-angkanya. F3-nya nilainya 4 akar 2 sinus 45 setengah kali akar 2. Maka kita dapatkan F3Y sama dengan 4 Newton. Nah, sebelum kita melanjutkan soal ini, saya jelaskan lagi bahwa ketika kita sudah menentukan sudut apit pada vektor-vektor yang tidak berimpit dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y, dan sudut apitnya itu terhadap sumbu X, maka hasil proyeksi vektor-vektor tersebut pada sumbu X kita menggunakan cos, sedangkan hasil proyeksi pada vektor-vektor tersebut pada sumbu Y kita menggunakan sinus. Sehingga mudah, ya. Tapi dengan catatan bahwa sudut apitnya harus terhadap sumbu X. Misalkan ini F3 harus terhadap sumbu X, ya. Jadi tidak terhadap sumbu Y atau juga tidak terhadap sumbu X dengan sudut yang besar. Kita mengambil sudut yang kecil. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, setelah kita memproyeksi kedua atau menguraikan kedua vektor ini F2 dan F3, maka kedua vektor ini kita coret. Artinya bahwa dalam mengerjakan soal selanjutnya kedua vektor ini tidak perlu kita tinjau lagi. Kenapa? Kita hanya menggunakan vektor-vektor yang sudah kita uraikan tadi. Oke, dengan demikian maka kita dapatkan gambarnya seperti ini. Perhatikan, ya. Dengan demikian maka pada gambar kita yang tadinya 3 vektor gaya sekarang menjadi 5 vektor gaya. Nah, perhatikan, kelima vektor-vektor ini sudah berimpit dengan sumbu X maupun sumbu Y. Yang berimpit dengan sumbu X itu ada 3 vektor, yaitu F1, F2X, dan F3X. Sedangkan yang berimpit dengan sumbu Y ada 2 vektor, yaitu F2Y dan F3Y. Nah, sekarang kita perhatikan pada sumbu X dan juga kita tinjau arahnya, ya, yaitu F1 dan F2X arahnya sama dan berlawanan dengan F3X. Maka langkah berikut kita tentukan resultan vektor pada sumbu X. Nah, resultan vektor pada sumbu X bisa kita tentukan dengan memperhatikan gambar, yaitu perhatikan yang arahnya sama F1 dengan F2X, maka kita jumlahkan saja F1 ditambah dengan F2X, kemudian dikurangkan dengan F3X. Maka Rx kita peroleh F1 tambah F2X kurang F3X. Nah, kita masukkan nilainya. F1-nya 10 Newton, F2X-nya 2, dan F3X-nya 4. Dan kita dapatkan resultan vektor pada sumbu X-nya sama dengan 8 Newton. Oke, sekarang kita hapus dan kita gambarkan Rx-nya. Perhatikan, 8 Newton ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena F1 dan F2X nilainya lebih besar dari
F3X yang tadinya ke kiri. Oke, sekarang kita tentukan RY atau resultan vektor pada sumbu Y. Perhatikan pada sumbu Y ada dua vektor yaitu F2Y dan F3Y yang arahnya sama. Sehingga RY sama dengan R2Y ditambah dengan F3Y. Sehingga kita dapatkan RY sama dengan F2Y tambah F3Y. RY sama dengan 2 tambah 4, maka RY-nya sama dengan 6 Newton. Nah, sekarang kita hapuskan kuda vektor ini, kita hapuskan. Maka kita gambarkan vektor RY dengan nilai 6 Newton ke atas. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan resultan dari kedua vektor ini. Nah, ini adalah R yang merupakan resultan akhir dari penjumlahan ketiga vektor tadi. Dengan menggunakan persamaan Pythagoras, R kuadrat sama dengan Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Kita dapatkan nilai dari resultan akhirnya. Saya ulangi, dengan menggunakan persamaan R kuadrat sama dengan Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Oke, Rx-nya 8 dikuadratkan tambah Ry-nya 6 dikuadratkan, maka kita dapatkan R kuadrat sama dengan 64 tambah 36 atau sama dengan 100. Maka R-nya sama dengan akar dari 100 yaitu 10 Newton. Artinya ketiga vektor tadi itu kita menentukan resultannya dan kita dapatkan nilainya 10 Newton. Dengan arahnya, kalau kita lanjutkan dengan arah maka berarah ke timur laut. Oke. Dengan demikian maka soalnya sudah dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe. Dan kita akan lanjutkan ke soal yang berikutnya. Terima kasih.